Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita memasuki pertemuan yang ke-6, yaitu membahas Islam dan ilmu pengetahuan teknologi. Islam dan iptek, ilmu pengetahuan. Islam dan iptek, ilmu pengetahuan, berasal dari bahasa kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang mempunyai arti mengerti dan atau memahami. Ilmu itu diambil dari bahasa Arab yang mempunyai arti memahami atau mengerti. Deliangji dalam Surajio memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dari berbagai sudut pandangnya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Arti ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis sebagai hasil aktivitas penelaahan manusia dengan menggunakan metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris. Jadi memang dikatakan ilmu, ya, kalian mendapatkan ilmu kalau memang ilmu itu diperoleh dari aktivitas, ya, menggunakan metode pemahaman secara rasional empiris. Jadi kalau kalian mengetahui hanya lewat browsing, itu ya belum bisa disebut dengan ilmu. Jadi, ilmu itu memang dihasilkan memulai pemikiran, aktivitas penelaahan. Jadi kalau kalian browsing tapi sudah benar-benar ditelaah, penelaahan itu mungkin bisa melihat dari beberapa referensi sumber yang ada, mungkin baru bisa disebut ilmu. Tapi kalau baru browsing satu kali, tidak bisa disebut ilmu. Nah, pengetahuan sendiri adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Nah, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan ini atau itu adalah semua milik atau isi pikiran. Nah, untuk pengetahuan sendiri, ya, pengetahuan itu diperoleh melalui 6 macam hal. 1. Pengalaman. 2. Nalar. 3. Otoritas. 4. Intuisi. 5. Wahyu. Dan 6. Keyakinan. Jadi ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis yang lahir dari pengembangan permasalahan yang merupakan kegelisahan akademik. Nah, untuk teknologi dalam KBBI ialah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi ialah suatu cara atau proses atau alat mesin atau kegiatan ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia. Dari sini kita memahami bahwa kehidupan manusia sangat berhubungan erat dengan teknologi, karena teknologi merupakan aplikasi dan kreativitas manusia. Iptek dalam perspektif Islam. Dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai jamaah jin, baik jin maupun manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, ini di sini menyebutkan jin karena jin itu secara Islam punya kewajiban yang sama dengan manusia, cuma alamnya saja yang berbeda. Jadi jin itu ya juga ada yang belajar. Nah, ada itu salah satu kitab menjelaskan tanya jawab seputar jin. Jadi ada kitab menjelaskan jin itu belajar ke ulamanya manusia. Saya ada itu kitab PDF-nya. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ayat tersebut mensyariatkan pentingnya iptek untuk kemajuan manusia karena ada tantangan tersebut, ada tantangan sendiri. Ayat tersebut memberi tantangan kepada manusia untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi jika dihadapkan dengan Al-Quran, maka harus diletakkan pada proporsi yang tepat sesuai dengan kesucian Al-Quran. Artinya Al-Quran tidak bisa kita paksakan untuk sesuai dengan kebenaran teori ilmiah. Karena apa? Karena Al-Quran itu kebenarannya absolut dan abadi, sedangkan teori-teori ilmiah itu kebenarannya tidak selalu diakui. Kadang hari ini teori itu dianggap benar, mungkin kelak entah berapa puluh tahun yang lagi itu dianggap salah. Nah, ini makanya tidak boleh dipaksakan bahwa ada teori ilmiah ini cocok dengan Al-Quran. Ini kecocokan ini jangan dianggap ini benar-benar cocok. Ya dianggap saja indikator kebenaran Al-Quran, itu aja. Jadi, nah indikator itu bisa berubah-berubah. Contoh saja begini, misal dulu ada teori mengatakan, oh sudah terbukti adanya pemisah atau pertemuan antara dua laut itu, dan memang hari ini terbukti. Teori ilmiahnya menjelaskan bla 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 bla. Nah, teori ilmiah ini jangan terus wah ini cocok dengan Al-Quran, jangan seperti itu. Tapi cukup diletakkan pada proporsionalnya bahwa teori ini indikator kebenaran akan adanya Al-Quran. Jangan disamakan karena kebenaran teori tidak selalu diakui, sedangkan kebenaran Al-Quran wajib diakui selamanya. Nah, karena kita berbicara hakikat, sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari Allah, sehingga penggunaannya pun harus dalam bingkai ibadah, yakni mengusahakan terciptanya kesejahteraan, kenyamanan dan kemanfaatan hidup lahir batin, dunia, akhirat, serta bisa membawa manusia untuk semakin dekat beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena melalui berbagai teori ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan percobaan terhadap berbagai fenomena, ia semakin yakin bahwa itu adalah bagian dari tanda kekuasaannya Allah. Jadi bagian dari tanda saja, tanda kekuasaannya Allah. Jadi jangan bagian dari kekuasaan, tapi tanda. Kalau ini hubungannya dengan iptek ya, kalau ini hubungannya dengan iptek, hanya indikator, hanya sebuah tanda, simbol. Kalau itu bagian kekuasaan, ketika teori itu dianggap tidak tepat di teori berikutnya, ini nanti kekuasaannya hilang. Tapi kalau hanya tanda kekuasaan Allah ini abadi, walaupun berubah berarti yang salah teorinya, bukan kekuasaannya atau bukan Al-Qur'annya yang salah. Jadi kita harus tepat memposisikan ilmu pengetahuan dengan sains, ilmu pengetahuan sains dengan Al-Quran. Ini harus tepat. Nah, itu dulu untuk pertemuan kali ini materi dari saya. Terima kasih. Semoga
kita selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.